warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Cindy Pratiwi dari Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membuat contoh membuat struktur kimia dari aplikasi Chemscat. Di sini saya akan membuat struktur dari asam sinamat. Pertama-tama kita buka aplikasi Chemscat-nya. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Chemscat. Di sini banyak sekali fitur-fiturnya ya. Mulai file, edit, text, tools, template, optional, dokumen, add-ons, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya itu namanya General Toolbar. Di General Toolbar ini terdapat new dokumen yang berfungsi untuk membuat dokumen baru, kemudian new pack berfungsi untuk membuat halaman baru, kemudian delete pack berfungsi untuk menghapus halaman, kemudian open file berfungsi untuk membuka file, kemudian save file berfungsi untuk menyimpan file, kemudian print berfungsi untuk mencetak file molekul yang digambarkan, kemudian export to PDF berfungsi untuk mengubah presentasi file ke dalam format PDF, kemudian kita ini undo berfungsi membatalkan perintah atau tindakan, kemudian redo berfungsi untuk mengembalikan tindakan, selanjutnya adalah delete berfungsi untuk menghapus suatu atom di dalam molekul, kemudian cut berfungsi untuk memotong objek sehingga terhapus dari tempat asalnya, kemudian copy berfungsi untuk menyalin gambar struktur yang telah dibuat dari satu tempat ke tempat lainnya, kemudian paste berfungsi untuk memindahkan atau menempelkan sebuah file atau dokumen yang kita sudah ambil dengan cara copy, kemudian ini zoom in berfungsi untuk memperbesar tampilan, kemudian zoom out berfungsi untuk memperkecil tampilan, kemudian selanjutnya adalah full pack berfungsi untuk menampilkan halaman dalam satu layar penuh, kemudian pack width berfungsi untuk membuat lebar dokumen sama dengan lebar jendela, kemudian fit all berfungsi untuk menampilkan halaman, menyesuaikan gambar molekul yang dibuat sehingga tampilan gambar molekul tidak terpotong. Selanjutnya adalah open templates window berfungsi untuk melihat semua template molekul mulai dari alkaloids, amino acid, aromatik, karbohidrate, chains, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada 3D viewers untuk melihat struktur molekul dalam bentuk 3D. Nah, selanjutnya di bawahnya ini namanya adalah struktur toolbar. Di struktur toolbar ini terdapat select atau move berfungsi untuk memilih atau memindahkan gambar, kemudian select, rotasi atau resize berfungsi untuk memilih, merotasi, dan merubah ukuran molekul. Kemudian di sini ada 3D rotation berfungsi untuk merotasi bentuk struktur 3 dimensi. Nah, di sini ada lasso on atau off berfungsi untuk mengubah penempatan atau ukuran bagian gambar. Kemudian di sini ada draw normal berfungsi untuk menggambar rantai karbon secara normal atau garis lurus. Kemudian di sini ada draw continuous berfungsi untuk melanjutkan rantai yang dibuat. Kemudian di sini ada draw lines berfungsi untuk menggambar rantai secara zigzag. Nah, selanjutnya di sini ada up-stereo bonds berfungsi untuk menggambarkan ikatan up-stereo. Kemudian di sini ada down-stereo bonds berfungsi untuk menggambar ikatan down-stereo. Kemudian di sini ada set to R berfungsi untuk mengatur menjadi konfigurasi R. Kemudian di sini ada coordination arrow bonds berfungsi untuk menggambarkan ikatan berfungsi untuk menggambarkan ikatan panah koordinat. Kemudian ada undefinite stereo bond berfungsi untuk menggambarkan ikatan stereo yang tidak terdefinisikan. Kemudian di sini ada solid delocalization curve berfungsi untuk menunjukkan kurva delokalisasi pada suatu senyawa. Kemudian di sini ada Marcus bond berfungsi untuk menggambarkan ikatan Marcus. Kemudian ada suatu hit atom number berfungsi untuk menunjukkan atau menyembuhkan nomor atom. Kemudian reaction plus berfungsi untuk menggambarkan penambahan reaksi plus. Kemudian di sini ada reaction arrow berfungsi untuk menggambarkan panah reaksi. Kemudian di sini ada reaction allow labeling berfungsi untuk memberi label panah reaksi.
Kemudian di sini ada reaction calculator fungsi untuk menghitung kalkulasi reaksi kimia. Nah, selanjutnya ada atom-atom map dan lain-lain sampai pada ke biosequence tools yang berfungsi untuk membuat struktur biokimia dengan mencari urutan biomolekul tipe tertentu. Nah, di sini di bagian kiri ini ada tabel periodik, kemudian ada banyak sekali atom-atom lainnya. Kemudian di sini ada kita menuliskan namanya secara manual, dan di sini ada menuliskan nomor atom secara manual. Nah, di sebelah kanan ini di sini ada banyak sekali ikatan-ikatan mulai dari benzen, siloheksen, silopenten dan lain-lain ya, untuk yang dapat digunakan. Nah, sekarang kita akan membuat struktur asam sinematnya ya. Pastikan kita klik draw-nya sudah aktif dan kita klik karbon. Kita langsung buat ya strukturnya seperti ini. Kita buat struktur benzen ini secara manual. Kalau secara langsung kita bisa klik langsung di sini. Ini kan belum rapi, kemudian kita rapikan dengan klik tools, kemudian clean struktur. Nah, ini kan sudah rapi ya. Setelah itu kita kasih kata rangkap duanya di sini dan sini. Selanjutnya tambahkan rantainya, ikatannya lagi, dan klik ini agar bisa membentuk struktur asam sinemat ya. Kita tekan O di atas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan ikatan rangkapnya. Ini kan masih belum rapi ya, kita bisa langsung rapikan dengan klik tools kemudian clean struktur. Nah, ini kan sudah rapi. Jika kita ingin mengubah tempatnya, kita bisa blok, kemudian kita geser ke bawah. Nah, sudah ya. Selanjutnya setelah ini untuk memunculkan karbonnya, kita blok, kemudian kita klik tools, kemudian struktur properti. Nah, di sini kita klik all untuk shock karbonnya, kemudian kita apply-kan. Nah, tetapi di sini kan masih terlihat rantainya mengecil ya. Kita bisa membuat rantainya menjadi lebih panjang dengan kita klik blok dulu, kemudian kita autonya kita klik, kemudian kita bisa langsung mengubah bond legs-nya ini. Kemudian kita jika ingin rantainya lebih tebal, kita bisa langsung klik sini, kita bisa pilih ini rantainya satu, kemudian warna rantainya kita bisa langsung memilihnya di sini, ataupun warna atomnya kita bisa pilih di sini ya. Kemudian kita apply, coba kita buat dulu, kita apply. Nah, ini sudah terlihat ya, dan lebih panjang. Kita coba untuk mengubah warna rantainya dengan warna ini biru, coba. Kemudian warna atomnya warna ini, kita apply ya. Kita buat dulu tapi sebelumnya. Nah, warnanya seperti ini ya. Selanjutnya untuk memberikan nomor, kita bisa langsung ke auto numbering. Nah, di sini seperti ini nomornya, atau bisa dengan cara manual numbering di sini. Kemudian kita bersihkan dulu nomornya. Untuk memberikan namanya, kita blok dulu, kemudian kita klik tools, kemudian generate dan name of structure. Nah, di sini asam sinamat memiliki nama IUPAC, yaitu 3-penyl perp 2-enoic acid ya. Kemudian kita langsung kita ke di generate ini, kita bisa melihat stereo description dan lain-lain sampai struktur consent,
dan lain-lain ya. Kemudian setelah jika kita ingin melihat struktur 3 dimensinya, kita bisa klik 3D viewers di sini ya. Kita coba sebentar, kita tunggu. Nah, ini adalah struktur 3 dimensi dari Asam Cinemat. Di sini kita bisa rotasinya. Nah, seperti ini. Kita rotasi secara manual. Kemudian kita bisa mengubah bentuk molekulnya. Nah, seperti ini. Ini ball and stick, spesifil, dan masih banyak lagi ya. Kemudian jika ingin rotasi secara otomatis dan mengubah bentuk molekulnya, kita bisa klik ini. Nah, di sini akan terbentuk secara otomatis. Ya. Nah, kita cukupkan, terus kita kembali ke tadi ke Chemscape ini. Nah, di sini ada fitur Open Template Windows yang berfungsi sebagai untuk melihat semua template molekul mulai dari alkaloid, amino asid, aromatik, dan lain-lain. Kita klik, kita coba. Nah, di sini banyak sekali kan ya pilihan ya. Kalau kita ingin membuat alkaloid, kita bisa klik langsung klik di sini. Aromatik, amino karbon, karbon dihidrat, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada juga lab animal, lab kit, labels, N-ring, dan masih banyak lagi ya. Ini pilihannya banyak banget. Untuk ini di sini juga ada vitamin. Nah, kemudian kita coba ya, pindahkannya, klik gas beaker ini, kemudian kita pindahkan di sini. Nah, kita kembali ke situ. Nah, di sini udah terlihat ya gas beakernya. Kita bisa membuatnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan aplikasi Chemscape ya. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah dengan mencoba berbagai macam fitur lainnya ya. Setelah itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.